Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi anak-anak Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, abang dan kakak, Lai dan itu Naburju, dimanapun berada, selama kita mengandalkan Kristus, janji firman Allah, hidup kita diberkati. Sekalipun tahunnya tahun kering, sekalipun tahunnya resesi, tapi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Kristus tidak akan pernah kekurangan. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Bahkan bukan hanya kita hidupnya diberkati saja, tapi kita boleh menghasilkan buah. Hidup kita boleh jadi berkat bagi sesama. Hidup kita boleh menjadi dampak yang positif bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Senantiasa mengandalkan Kristus. Senantiasa mengandalkan Kristus. Senantiasa mengandalkan Kristus. Amin Bapak Ibu. Jangan andalkan siapapun di dunia ini. Karena manusia itu banyak kekurangannya. Amin. Jemaat-jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, jangan pernah kau andalkan doa gembala saudara, tapi andalkanlah imanmu, andalkanlah Tuhan. Iya kan? Karena gembala itu manusia biasa, banyak kekurangannya. Jangan puji-puji gembala, jangan fanatik sama merek gereja, tapi berakarlah imanmu kepada firman Kristus. Saya pastikan hidup kita diberkati dan kita jadi berkat bagi sesama, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Senantiasa mengandalkan Kristus. Senantiasa mengandalkan Kristus. Puji Tuhan, Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria 1 Oktober 2017 yang lalu merintis ibadah perdana Bapak Ibu. Ibadah perdana saya dan istri Ibu Gembala itu hanya ngandalin Kristus. Nggak ngandalin siapapun, hanya ngandalin Kristus. Ya kan saudara bisa lihat sendirilah. Donatur utama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria adalah sorga. Tuhan Yesus. Itu donatur kami Bapak Ibu. Ya kan. Gak ada itu perusahaan A, perusahaan B, keluarga A, keluarga B. Gak ada saudara. Gak ada. Donatur utama Gereja Bethel Indonesia Jemaat Moria ini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhanlah yang pelihara, Tuhan yang gerakkan orang-orang yang belum pernah ketemu sama kami untuk mendukung pelayanan ini. Dan jemaat-jemaat juga Tuhan kirim dengan berbagai macam pergumulan hidupnya. Begitu. Pengerja juga Tuhan sendiri yang saring. Ya kan ada pengerja yang bergabung di Moria, tapi Tuhan sendiri yang saring. Begitu. Dengan pergumulan-pergumulan. Gitu. Dan puji Tuhan sampai detik ini. Kalau kami boleh ada, Gereja GB Moria boleh ada, jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya tetap sehat, kuat. Tidak sampai minta-minta untuk biaya makannya. Puji Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Teruslah andalkan Tuhan Bapak Ibu. Teruslah andalkan Tuhan. Saya sebagai gembala memberikan teladan buat jemaat untuk mengandalkan Tuhan. Iya kan? Saudara bisa bayangkan gak persembahan cukup dengan doa 1 tahun ini? Aduh minta ampun. Saudara kalau ngalami itu, aduh. Iya, seru memang. Seru. Persembahan cukup dengan doa itu ya. Karena saya menyadari betul jemaat GB Moria kan lagi bergumul Bapak Ibu. Tapi saya hanya bilang begini sama jemaat-jemaat GB Moria Jakarta Palangkaraya. Tetap punya iman, Tuhan pelihara kita sempurna. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan, libatkanlah Tuhan, dan ingatlah selalu, selama kau mengandalkan Tuhan, Tuhan pelihara kita sempurna. Ikuti kata-kata saya, ada aja berkat Tuhan.